Halo, selamat datang di episode pertama dari podcast Toa. Bersama saya Sandi dan Saya Denny Tarore. nah, sini saya panggil Om Denny Tarore ini dengan Om Tentar, dan di episode pertama ini kita akan berbicara tentang masalah sampah. Karena Om, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat artikel atau tulisan yang ada di portal berita di mana wali kota yang terpilih sekarang dan wakil wali kota datang ke TPA Sumombo. Dan menjadi pertanyaan saya, ketika mereka datang ke sana, langkah apa yang kira-kira Om Dentar lihat yang akan mereka lakukan? Atau ini bukan sekedar gimmick kan Om? Yang katanya orang bilang Sumombo sudah tidak lagi bisa menampung sampah di kota. di kota Manado ini. Menurut Om Dentar bagaimana? Ya, kalau TPA Sumombo memang kenyataannya memang dia sudah tidak mampu menampung sampah kota memang, karena semakin hari semakin tinggi gunungnya gitu. Jadi kedatangan Pak Wali Kota ke puncak Gunung TPA itu kalau menurut saya itu indikasi bagus semuanya untuk atau pertanda bagus untuk penanganan sampah kota. Itu menunjukkan bahwa ada perhatian dia. Kalau mungkin orang lain mungkin dia cuma sampai di depan jalan atau di paling tinggi naik di eskavatornya, tapi dia mau ada di puncak itu. Saya sendiri belum pernah ke puncaknya TPA Sumombo. Saya kira Pemkot atau pemerintah Kota Manado sudah punya ancang-ancang bagus untuk menangani sampah kota. Persoalannya adalah mereka mau bikin seperti apa itu sampah kota, karena 10 tahun belakangan ini suka tidak suka sampah kota itu tidak teratasi di Manado. Jadi kalau mungkin ada yang mencari referensi sampah kota Manado, akan keluar Manado darurat sampah atau Sulawesi Utara darurat sampah. Nah, Manado itu indikator persampahan di Sulawesi Utara. Ketika orang cari tahu tentang sampah di Sulawesi Utara, itu cerminnya dari Manado. Terus langkah spesifikasi di apa yang harus dilakukan kedua orang ini sih sebenarnya Om? Saya kira kalau sampah itu bukan kira sih, menurut saya dan ada beberapa teman-teman penggiat lingkungan di Manado berpikir sampah itu tidak bisa serta-merta ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi ada beberapa pilar di Manado yang bisa bersinergi atau bekerja bersama-sama. Kalau ada semangat beberapa waktu lalu yang digaungkan oleh para penggiat lingkungan, ada nama semangat Malendong. Semangat Malendong. Apa itu? Malendong itu bekerja bersama-sama. Nah, bekerja bersama-sama dengan bekerja sama itu beda. Gitu. Nah, Malendong itu kalau menurut saya konsepnya ada pemerintah, ada masyarakat, di dalam masyarakat itu ada penggiat lingkungan, dan juga ada swasta di sini. Katakanlah ada 4 pilar. 4 pilar ini mereka harus bekerja bersama-sama untuk pertama memikirkan sampah itu harus diapain, kemudian apa yang harus dilakukan, dan pemikiran utama di sampah adalah sebenarnya pengelolaan. Nah, langkah pertama di pengelolaan itu yang tidak dilakukan selama ini adalah memilah sampah. Tidak ada sama sekali atau kurang sekali ada sosialisasi atau sesuatu yang berhubungan dengan ajakan kepada masyarakat untuk pilah sampah. Kalau mau banyak orang yang mengacu ke Jepang atau ke Singapura,
Jepang itu memilah sampah sampai 40-an jenis. 40 jenis. Nah, kalau di kita di Indonesia kalau nggak salah minimal dibagi saja menjadi 5 jenis. Nah, biasanya paling gampang orang suruh memilah sampah jadi 3 saja. Organik, anorganik, dan B3. B3 itu bahan beracun dan berbahaya. Nah, kalaupun memang 3 ini agak susah, 2 saja cukup semuanya. Organik dan anorganik atau sampah basah dan sampah kering. Kalau langkah pertama itu bisa dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini, menurut saya dan banyak penggiat lingkungan di Sulawesi Utara meyakini yang penting ada upaya memilah sampah, masalah sampah itu bisa teratasi semuanya. Pilah saja dulu. Dari memilah. Iya, harus dimulai dengan pilah sampah. Kalau tidak ada pilah sampah, itu yang sebenarnya sedang terjadi sekarang di TPA. Jadi semua tumpuk. Ya, diikat sekali di tas plastik merah, kemudian dibuang bersama-sama, akhirnya bingung mau dikelola seperti apa, mau diolah pun bingung karena tercampur ini sampah kering, sampah basah, plastik, semua bercampur di dalam satu tampungan. Ini kan kayak apa begini Om, kayak di rumah udah dipilah. Nah. A, B, C, ya kan, yang 3 tadi organik, anorganik, B3. Tapi ketika dari truk sampah yang ambil terus tiba-tiba dikabung, kan sama juga Om, Iya. berarti. Nah, itu makanya yang dibilang tadi ada sinergitas. Ketika masyarakat memilah, pemerintah juga mesti ada aturan ketika dia jemput, dia harus menjemputnya sesuai dengan pilahan. Kalau sampah basah ditaruh di tampungan basah, sampah kering itu ditaruh di tampungan sampah kering, B3 ditampung di tampungan sampah kering. Nah, itu berarti ada fasilitas yang mereka harus sediakan untuk pilah sampah ini. Next, ketika dia dibawa di tempat pengolahan sampah, itu sudah bisa diarahkan ini organik mau bawa di kemana, sampah kering bawa di kemana, si B3-nya bawa kemana. Nah, berarti tindakan memilah sampah ini Ya, sudah itu masuk urgensi sekarang. Iya, dari dulu memang itu paling penting dan paling urgent, dan sayangnya memang sebagian dari kita tidak melakukannya. Gitu. Oke, kita melakukannya, tapi si penjemput sampah malah menyatukannya kembali. Sama juga itu. Jadi pertanyaan besar. Atau ada opsi lain? Saya kira ada teman punya usul aneh semuanya. Kalau tidak melakukan apa-apa terhadap pengolahan sampah, mending bikin aturan setiap rumah tangga bakar sendiri di rumah. Gitu. Tapi itu itu saking putus asanya dia sampai dia kasih keluar ide seperti itu. Harusnya kan tidak seperti itu. Tidak dibakar. Nah, banyak penggiat lingkungan atau penggiat persampahan di Sulawesi Utara punya opsi begini. Kalau pemilahan sampah itu dilakukan dengan baik dan benar, dan sekarang kan begini, di Manado umpamanya, di Manado itu data yang diperoleh seperti ini. Katanya atau mereka meneliti seperti ini. Setiap orang berpotensi membuang sampah beratnya 0,4 kg per hari. Gitu, Manado. Nah, Manado kalau penduduknya ada 500.000, itu kalau dikali akan menjadi 650 ton. 650 ton setiap hari. Kalau 2 tahun lalu saya pernah bicara di satu
talk show di radio, saya menyebut 490 ton per hari. Kalau sekarang hitungannya jadi 650 ton, itu berarti potensi timbulan sampah di Manado semakin hari semakin banyak ternyata. Nah, sekarang begini, di 600 atau katakanlah 490 ton itu dibuang oleh masyarakat Manado setiap hari, itu 60% sampah itu adalah sampah organik. Nah, gitu. 20%-nya sampah anorganik, kemudian ada sisanya itu residu. Residu itu yang kayak yang B3 tadi. B3 pun sebenarnya enggak kayaknya memang tidak sebanyak 20% itu. Nah, 60% itu sebenarnya potensial. Potensialnya Begini, gimana ya? kalau masyarakat memilah sampah dengan baik dan benar, itu opsi yang paling baik yang ditawarkan oleh penggiat sampah di Manado adalah ketika mereka menyelesaikan sampah organik di rumah masing-masing, 60% sampah di Manado itu selesai di rumah. Jadi Gitu. organik dikelola di rumah. Iya. Sudah tidak perlu ke TPA. Dia nggak usah bawa lagi di motor sampah atau di truk sampah. Nah, 60% itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi kompos, bisa jadi ekoenzim, bisa jadi banyak hal yang berhubungan dengan sampah organik. Termasuk yang sekarang juga sudah sempat dikembangkan oleh pemerintah kota, walaupun belum begitu masif, ada namanya biogas. Biogas, jadi gas dihasilkan dari buangan sampah organik. Nah, kalau saya sendiri sudah pernah mencobanya. Di rumah ada satu unit biogas. Kemudian paling gampang melihatnya itu ada di kantor Bapelitbangda Manado. Itu ada satu unit biogas. Tugas mereka cuma membuang sampah organik di situ. Kemudian akan keluar satu pipa kecil menuju kompor. Nah, termasuk juga yang sekarang lagi giat-giatnya dikembangkan oleh beberapa kawan-kawan komunitas penggiat lingkungan di sini, namanya ekoenzim. Nah, apa itu Ekoenzim itu mengubah sampah-sampah organik seperti buah dan sayuran. Mereka tampung di satu wadah dengan takaran tertentu, ada aturan takarannya, disimpan selama 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan, dia ekoenzim sudah bisa bermanfaat untuk banyak hal. Kemarin saya sudah coba itu di ekoenzim pakai untuk pel lantai, kemudian jadi pembersih kloset, WC, kemudian sebagian dipakai untuk pengusir nyamuk. Nah, ada beberapa teman yang 2 minggu, 3 minggu belakangan ini mereka mengembangkan ekoenzim itu menjadi sabun mandi dan sabun cuci piring. Kalau cuci piring sudah pernah dicoba kita sudah pernah coba cuci piring pakai ekoenzim. Memang baunya memang bau agak asam, seperti cuka, tapi baunya segar, bau harum. Ketika kita pakai, dia busanya lumayan banyak, bersih, dan untungnya itu dia tidak kimiawi, artinya tidak mengandung bahan-bahan kimia sintetis. Menarik itu. Nah, hal yang menarik ini kira-kira sudah berapa persen sih di Manado dilakukan oleh orang-orang? Oke. Mungkin karena Manado beberapa teman bilang ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, gerakan ini baru dimulai setahun, justru berkembang ketika COVID datang. Mereka melakukannya dengan skala rumahan, ya hampir 2 tahun ini mereka lakukan.
Nah, memang sayangnya memang masih ada di kalangan terbatas. Tapi misi mereka adalah memasyarakatkan itu ke banyak orang. Jadi mereka membuat dengan sukarela, kemudian mereka akan kasih tahu itu ke masyarakat luas supaya masyarakat bisa membuatnya sendiri. Itu membuat ekoenzim itu gampang, cukup gampang sih sebenarnya. Oke. Cukup gampang, berarti untuk buat enzim nggak ribet kan Om? Nggak ribet. Contoh lah Om, kayak gimana sih? Contoh, oke. Kalau umpama ibu-ibu di rumah toh ada habis buat jus, umpama buat jus mangga, atau baru kelar goreng pisang goroho dua sika, 2 sisir kan, itu kulitnya jangan buang. Yang penting kulitnya jangan dulu busuk, dicaca dulu, kemudian disimpan sebentar. Nah, perbandingannya itu 1:3:10. 1:3:10 itu begini. 1 itu adalah mungkin kalau kita mau bilang itu seperti trigger. Dia akan mendorong itu hasil pembusukan, dia akan mendorong supaya jadi bakteri baik. Jadi ada 1 itu kalau torang berat kulit pisang atau kulit buah itu 3 kilo. Nah, yang 1 itu 1 kilo gula. Ada yang pakai gula merah, ada yang pakai gula putih, walaupun gula putih tidak terlalu disarankan. Kenapa gula? Karena itu akan jadi makanan bakteri yang berfermentasi ini. Nah, 10-nya itu 10 liter air. Jadi 1 kilo gula, 3 kilo bahan organik BO, dan 10 liter air. Mereka akan dicampur satu kali di satu wadah supaya ini bisa ada di satu wadah yang ditampung sama-sama. Kemudian tunggu pelan-pelan sampai lumayan sih DP waktu. Perlu waktu 90 hari untuk dia jadi. Dia berfermentasi selama 90 hari. Nah, 90 hari kemudian atau 3 bulan kemudian tinggal panen. Dia jadi, tinggal panen. Gampang. Jadi sama 30 hari. Dan berarti ketika sampah organik sudah selesai di rumah, sisa sampah yang non organik atau B3 itu kira-kira bagaimana? Oke. Nah, sampah organik tadi mungkin bisa dilanjutkan sedikit. Selain selain ekoenzim bisa ada dipakai untuk pupuk kompos, dijadikan pupuk kompos, kemudian jadi biogas. Ada banyak hal yang bisa dipakai dari sampah organik. Kemudian sampah anorganik atau sampah kering. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik dan benar oleh masyarakat dan pemerintah juga memfasilitasi dan membuat aturannya, ada mungkin kalau boleh di skala kelurahan atau bisa juga lebih kecil lagi skala lingkungan, ada namanya bank sampah. Nah, kalau kita punya kemampuan memproduksi atau membuang sampah setiap hari, katakanlah 5,5 kilo sampah plastik atau mungkin botol air mineral, kita kumpul sampai akhirnya kita bisa bawa ke bank sampah. Bank sampah itu dia akan timbang. Kalau kita mengumpulkan sampah kertas 1 kilo, dia akan konversi 1 kilo itu dengan berapa rupiah. Kemudian plastik jenis ini 1 kilo berapa rupiah, karton dan seterusnya, kaleng, sesuai dengan jenisnya mereka akan timbang. Nah, jadi yang kita buang sampah organik itu bisa kembali ke kita sebagai uang gitu. Oke. Nah, nanti ada sisa yang B3 itu yang dibawa ke TPA. Jadi kalau dia ada katakanlah 70% sampah bisa diatasi oleh masyarakat di rumah, yang datang ke TPA itu cuma 30%. Yang datang 30% Om. Tapi kalau kita lihat kondisi
TPA Sumombo yang kayaknya so over. Ya. Nah, sekarang kemana lagi? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Iya. Ya, sampai hari ini memang sampah itu masih saja dibawa ke mana? Ke Sumompo. Nah, ada opsi lain dan mungkin itu jadi kebutuhan. Pemerintah provinsi kan sedang mengembangkan namanya TPA Ilo-Ilo di Wori. Oke. Di Wori. Itu TPA-nya sama seperti di Sumombo atau Berbeda. Kalau di Ilo-Ilo kan itu memang dibuat khusus untuk penanganan sampah secara terpadu. Kalau tidak salah, proyeksi Ilo-Ilo itu juga akan dibuatkan pembangkit listrik tenaga sampah. solusi dari pemerintah ini? Iya. Jadi sampah itu masuk, diolah, menjadi produk listrik. Ya, salah satu yang dia olah. Dan pemikiran pemerintah daerah kan, pemerintah provinsi kan, kalau ternyata masyarakat tidak punya kemampuan untuk memilah, untuk menyelesaikan sampah di rumahnya, sampah-sampah itu akan dibawa ke Ilo-Ilo. Nah, yang jelas kan dari awal memang pemilahan itu memang mesti ada. Ketika sampai di Ilo-Ilo nanti, kalau itu Ilo-Ilo tidak jadi, pengelola sampah di sana akan dimudahkan. Tapi ini memang harus ada aturannya. Pemerintah harus bikin regulasi dari awal, dari rumah memang sudah dipilah regulasi sosial. Kalau tidak dipilau gimana? Berarti masuk ke TPA Ilo-Ilo sama juga bohong. Iya. Nah, itu saya kira itu perlu ketegasan dari pemerintah lah, supaya memaksa, dalam tanda kutip, memaksa masyarakat atau memaksa warga untuk memang dari awal memang sampah itu memang harus dipilah. Nah, ada tawaran dari teman-teman seperti ini. Kalau Anda memilah sampah sesuai dengan peruntukannya, umpama organik, anorganik, dan D3, yang tadinya Anda membayar sampah 40.000 katakanlah begitu, karena Anda sudah memilah sampah, Anda mendapat diskon 30%, Pak. Jadi berarti 30% dari 40.000, tinggal berapa? Udah toh? Ada terpotong 30%. Nah, ketika sampah itu sudah dipilah, sampah organik, idenya seperti ini. Ketika Anda menghasilkan katakanlah 5 kilo sampah dalam satu hari, 5 kilo itu ada 2,5 kilo sampah organik. Toh? Nah, ketika 2,5 kilo itu Anda olah sendiri di rumah, itu berarti yang Anda keluar dari rumah kan itu cuma setengahnya. Nah, itu berarti dari 40.000 Anda Anda bisa membayarnya 20.000 saja. Udah, oke. Ada potongan 50%. Ketika ini organik dan B3 harus keluar dari rumah, sepertiganya lagi atau seperdua dari yang 2,5 kilo itu ada, katakanlah 3 kilo. 3 kilo, kan ini 2,5. Ada 2,5. Katakanlah 2 kilo itu sampah anorganik. 2 kilo itu dibawa ke bank sampah gitu. Nah, ada potongan lagi dari situ. Berarti yang Anda bayar adalah hanya sisanya. Itu ada ide dari teman seperti itu. Nah, itu terus saya balik lagi ke Ilo-Ilo. Biasanya kan begini, Om. Ketika ada sesuatu pembangunan, bicara soal sampah atau bicara sesuatu yang baru, pasti ada masalah terhadap lingkungan. Nah, apakah di TPA ini yang akan dibikin oleh pemerintah provinsi, itu ada masalah enggak? Ketika sampah datang, limbahnya atau apa itu akan ada masalah lagi enggak? Iya.
Mungkin kalau dari aspek AMDAL dan seterusnya itu urusan pemerintah sendiri lah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin cari tahu ya silakan cari tahu sendiri. Nah, kalau dari pemikiran saya sebenarnya kalau kemudian begini, ini pemikiran saja. Pemerintah pusat menganggarkan dari sekian banyak daerah di Indonesia, salah satu di Sulawesi Utara dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu Iloilo. Toh? Jadi katakanlah di sini Iloilo, di sini TPA Semongko. Atau ini Iloilo, ini Manado. Gitu. Nah, di situ ada potensi untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah itu material utamanya adalah sampah organik. Udah, gitu. Kemudian kita balik ke Manado, ada kalau yang dibilang tadi 490 ton. 490 ton sampah. 60% di antara di 490 ton itu adalah sampah organik. Katakanlah 50% saja. 50% berarti ada 245 gitu. 250 ton sampah organik gitu. Idealnya kalau produksi 250 ton sampah organik itu dibawa ke sana, mungkin sedikit mengatasi kebutuhan dia. Karena Iloilo kan bukan cuma ambil dari Manado, dia akan ambil akan ambil dari Bitung, dari Minahasa Utara dan sebagian Minahasa. Gitu. Makanya dia dibangun cukup besar. Nah, persoalan seperti ini. Ini persoalan pemikiran saya seperti ini. Ada kegiatan aktivis lingkungan yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sampah organik di rumah. Gitu. 50-60% sampah organik yang dihasilkan rumah tangga diselesaikan di rumah gitu. Artinya 490 ton ada potensi 250 ton sampah organik. Kalau dia selesai di rumah, itu artinya yang sana tidak akan selesai. Toh, dia supply untuk dia tidak ada. Itu persoalan yang mungkin harus dibincangkan oleh Manado dan provinsi atau pengelola dia. Bisa saja kan begini, tidak semua masyarakat Manado yang angka 500.000 orang itu mau memilah sampah organik, anorganik, dan B3. Oke, dia memilah, tapi tidak semua serta-merta mau menyelesaikan organik di situ, di rumahnya. Nah, itu akan dibuat aturan. Mereka yang membuang menyelesaikan yang kayak tadi, kalau yang menyelesaikan sampah di rumahnya akan dapat insentif, yang tidak mau menyelesaikan dia tidak akan dapat insentif, tapi itu akan dibawa ke situ. Iloilo. Saya kira itu harus betul-betul dibincangkan oleh pemerintah kota dan mungkin bisa mengajak masyarakat dan pihak swasta, alurnya seperti apa, kemudian ada regulasinya seperti apa, dan ada tahap penyadartahuan, pendidikan di dalamnya supaya masyarakat memang betul-betul teredukasi toh. Mungkin orang bilang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kalau saya kira kalau Pertamina bilang orang mulai dari nol, toh ini saatnya mulai dari nol. Orang mikir baru lagi, kemudian menyusun strategi yang pas untuk karakter orang Manado atau karakter orang Sumut. Jadi kembali ke karakter, dan itu yang akan berhubungan dengan tindakan kan? Iya. Tindakan yang tadi memilah atau sembarang buang. Iya. Tapi kan konsekuensinya akan kembali lagi ke pribadi masing-masing kan? Iya. Dan ya saya pikir bahwa masalah sampah yang orang bicarakan ini kan ada yang sudah melakukan, Iya. ada action, ada yang harus hari ini yang seperti Om bilang tadi dari nol, Iya. ada yang ke depan mungkin dari pemerintah, Iya. ya kan? Dan
kalau saya kira pemerintah sejauh ini visinya sudah cukup baik sih sebenarnya, sudah cukup baik soal persampahan kota. Tapi memang ketika ada di lapangan eksekusinya kadang-kadang beda gitu. Kenapa ya? Mereka berhadapan dengan masyarakat yang tingkat kesadarannya berbeda-beda juga. Ada yang kesadarannya tinggi, ada yang kesadarannya biasa, ada yang memang betul-betul tidak sadar, dan ada yang malah memang orang Manado bilang kabal. Nah itu harus dipagar dengan regulasi semuanya. Kan ada Perda 7 2006. Nah sekarang kalau nggak salah sudah direvisi ke Perda nomor 1 tahun 2000 kalau nggak salah. Itu Tentang persampahan kota. Tapi di dalamnya ada soal retribusi. berarti yang akan berhubungan dengan nanti dengan ini ya, pembayaran sampah itu Iya, sendiri ya. iuran. Nah, itu kira-kira soal sosialisasi dan seterusnya. Dan yang paling inti yang harus dilakukan oleh masyarakat kota ya langkah pertama tadi. Kalau tidak melakukan pilah sampah, langkah selanjutnya pasti gagal. Harus ada pemilahan sampah, itu hal paling penting di pengelolaan sampah. Kalau tidak ada pemilahan sampah, semua upaya pasti gagal. Dan ya kalau Om bilang pun bahkan kita sendiri pun masih suka kebalik organik dan non organik. Terus B3 juga jadi pertanyaan. B3 kan seperti yang simple diapers ya. Iya. Pampers. Atau ada pemutih baju, nah itu B3, bahan beracun berbahaya. Kalau Pampers kan itu memang sudah agak susah untuk didaur ulang toh, selain memang betul-betul harus dimusnahkan. Jadi untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, actionnya itu yang ke depan kan dengan regulasi ya, mengarahkan masyarakat lebih memilah, karena kan ada nanti ke depan TPA Iloilo karena memang memang sepol dan ya sudah mampu memang. nggak mampu kan. Bahkan kalau yang kita dengar airnya gimana? Ya, kalau kualitas air di bawah. Jadi kalau umpama ini TPA Sumompo, di bawah sini kan ada beberapa kampung toh. Paling atas itu ada Kampung Mahau dan seterusnya. Gitu. Nah, di bawah sini ada aliran sungai di sini. Nah, ada beberapa teman yang mencoba mengukur kualitas air di sini. Memang pH-nya sudah sangat asam, kemudian mengukur kualitas kandungan airnya dengan ada alat namanya TDS meter. Mereka mengukurnya memang sudah tidak layak. Memang kualitas air tanahnya memang sudah tercemar. Air tanahnya tercemar dari atas, ya merembet ke bawah, mau gali mau bor, nggak bagus lagi untuk pakai nyuci karena tercemar air tanah, kualitas air tanahnya juga nggak bagus. Dan mungkin buat teman-teman atau pendengar podcast atau yang menonton podcast ini, mungkin ada saran baru atau ada masukan terhadap podcast kami yang baru episode pertama ini, tulis di komen di YouTube di bawah ini, dan mudah-mudahan saya dan komentar bisa menjawab. Mudah-mudahan sesuatu yang baik akan terus menjadi baik, dan sesuatu yang bahkan tindakan yang negatif pun mungkin bisa berubah melalui podcast Toa ini. Dan
mungkin sampai sini mungkin. Ya, Pembicaraan kita tuh Om ada mau tambah, karena podcast tua ini kedepannya akan disupport full Om Dentar. iya, oke. Eh, Boleh. Support full Om Dentar, dan dengan kita bertoa di sini, mungkin orang yang selama ini masih menutup kuping dan belum mendengarkan bisa mendengar dengan baik dan bisa melakukan action yang baik. Dan saya Sandi, Saya Dentar. Om Dentar pamit. Sampai berjumpa di episode yang kedua yang kita akan share di Instagram atau di Facebook. Oke, sampai jumpa.